Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Serba Tutorial Hidup Mudah dengan tutorial. Di tangan saya ini ada HP Vivo Y15s. Kasusnya adalah pecah kaca. Kacanya aja ya, bukan LCD-nya yang rusak. Tetapi di sini saya akan ganti satu set dengan LCD karena saya belum punya alat pengganti kacanya aja ya. Saya belum punya bubble remover karena pernah saya mencoba menggunakan tanpa bubble remover, itu sering saya gagal ya, terjadi banyak gelembung di tengah LCD. Jadi di sini saya putuskan untuk mengganti saja LCD-nya satu set. Sebelum saya membongkar atau mengeksekusi HP-nya, saya biasa melakukan pengecekan fisik terhadap HP-nya karena jangan sampai ada apa-apanya, misalkan HP-nya lecet, ternyata memang lecet dari awalnya. Itu kita khawatirkan terjadi salah paham antara kita dengan pelanggan. Oke, langsung kita eksekusi. Hal yang paling utama yaitu membuka SIM tray-nya dulu. Lanjut buka back cover menggunakan alat seperti ini. Kalau teknisi senior biasanya hanya menggunakan kuku ya, namun saya menggunakan alat seperti ini. Saya mulainya biasanya dari atas lubang SIM tray, namun hati-hati ya, biasa back cover di bagian atas lubang SIM tray-nya itu biasa patah, jadi harap hati-hati. Setelah back covernya sudah kita seset seperti ini, itu kita buka pelan-pelan karena di bagian belakang back cover itu terhubung dengan fleksibel fingerprint ke bagian mesin. Di sini obeng saya kasih magnet ya yang biasa terdapat di LCD laptop. Tiap laptop biasanya ada magnet seperti itu di bagian LCD-nya, itu saya ambil dan saya buka baut itu, langsung bautnya saya tempelkan ke magnet tadi supaya bautnya nanti tidak hilang. Saya coba mengamankan dulu bagian stiker garansinya. Kalau ini berhasil saya lepas stiker garansinya, syukur. Kalau gagal ya apa boleh buat. Biasanya saya menggunakan bantuan pemanas atau heat gun atau cairan bensin dan kontak cleaner. Biasanya saya seperti itu ya, membuka segel garansi. Namun ada juga yang berhasil, ada pula yang gagal. Lanjut di sini saya membuka semua soket. Di sini juga saya mengangkat bagian modul kameranya karena ini rawannya, jangan sampai sementara kita kerja HP-nya kita bolak-balik dan lensanya tersentuh, itu bisa mengakibatkan kameranya menjadi buram. Jadi lebih baik kita amankan dulu kameranya. Lalu di sini saya akan mencoba membuka atau melepas bagian baterainya. Saya menggunakan biasanya bantuan cairan kontak cleaner agar ini baterainya, lemnya atau solasinya gampang kita lepas ketika kita congkel. Lalu di bagian plastik ini biasanya saya buka saja menggunakan pisau cutter seperti ini, karena kalau ini saya lepas itu merepotkan. Jadi saya buka saja sebagai jalan untuk menarik fleksibel LCD-nya. Saya pasang kembali baterainya untuk melakukan pengetesan terhadap LCD baru yang ingin saya pasang ke HP ini. Oke, HP-nya sudah nyala.
Salah satu masalah ketika kita ganti LCD, biasanya ada LCD yang terganggu dengan gelombang sinyal. Biasanya gerak sendiri ketika ada yang nelpon atau ketika HP-nya terhubung ke internet. Dan LCD yang seperti itu tidak ada solusinya melainkan diganti. Makanya ini saya cek dulu. Ada dua cara mengeceknya. Cara pertama yaitu menghubungkan ke WiFi, kemudian buka YouTube. Kalau tidak gerak sendiri berarti LCD-nya siap saya pasang atau siap kita lem. Cara kedua yaitu ketika kita tidak tahu sandi HP-nya. Bisa kita cek dengan cara memasukkan SIM card lalu menelponnya. Kalau tidak terjadi ghost touch berarti LCD-nya siap dipasang. Namun cara kedua ini agak rempong karena kita harus pasang LCD-nya ke frame tanpa dilem. Juga harus memasang back cover atau middle frame-nya. Karena di back cover atau middle frame ada penangkap sinyal seluler. Kalau itu tidak terpasang, otomatis SIM card-nya tidak bisa ditelepon karena tidak ada sinyalnya. Maka ketika mau ganti LCD itu penting meminta sandinya agar kita gampang mengecek LCD-nya dengan sinyal WiFi tanpa memasang back cover atau middle frame HP-nya. Perlu diketahui bahwa dalam ganti LCD itu faktor keberuntungan sangat berpengaruh, karena selama saya servis HP, ketika kita ganti LCD di antara 10 yang saya ganti itu biasanya ada satu yang bermasalah, entah itu pas sudah dilem bergaris atau pas sudah kita lem itu justru malah ghost touch, padahal sebelumnya kita cek itu normal-normal saja. Ya, jadi ganti LCD ini resikonya juga besar ya, meskipun keuntungannya juga lumayan besar. Jadi istilahnya ganti LCD ini hoki-hokian lah. Oke, ini LCD-nya sudah saya cek ya dan tidak ada masalah. Saya coba putar YouTube itu normal-normal saja. Dan ini artinya siap saya pasang dan siap saya lem. Ini saya rapikan dulu bagian pinggiran anti goresnya pada LCD, karena ketika kita pasang LCD kadang yang kita anggap presisi itu anti goresnya, ternyata LCD-nya itu tidak presisi. Jadi ini anti goresnya saya sileti dulu bagian pinggirannya agar nanti dalam mempresisikan LCD-nya itu bisa sempurna. Lanjut kita buka dulu stiker garansi yang ada di bagian belakang LCD-nya. Ini kita buka, dan kalau ada stiker-stiker yang melengket di bagian belakang LCD-nya itu silahkan dilepas, karena itu bisa saja mengganggu, nanti mengganjal ya kalau sudah kita lem. Dan ini bagian bawahnya fleksibelnya kita kasih double tape. Biasanya dari pabrik itu atau dari toko biasanya ada ya yang melengket double tape itu, namun kali ini yang saya beli LCD ini tidak ada, jadi saya kasih double tape. Ini sangat penting ya, jangan sampai kita anggap sepele, karena ketika kita merapatkan LCD-nya nanti itu kalau tidak kita rapatkan menggunakan double tape itu bisa saja terjepit bagian bawahnya dan itu bisa merusak fleksibel LCD. Lalu di sini saya menggunakan bantuan double tape untuk merekatkan LCD ke frame, karena sebenarnya HP yang keluar dari pabrik LCD-nya menggunakan double tape juga untuk merekatkannya ke frame LCD. Tetapi ini tergantung selera ya. Saya sendiri kadang gunakan lem LCD, kadang juga gunakan double tape seperti ini. Satu hal yang sering saya lakukan dalam mengganti LCD, di bagian LCD itu di bagian atas ya ada yang menandakan bahwa di situ nantinya ada tempat sensor proximity atau lubang sensor proximity. Di situ ada semacam film tipis atau cat yang melapisi. Kalau dari pabrikan itu diatur sedemikian rupa itu supaya cocok. Namun yang kalau LCD pengganti yang kita beli, kadang filmnya itu mungkin terlalu tebal sehingga sensor proximity-nya itu terganggu. Makanya setiap saya ganti LCD,
Bagian film itu selalu saya keruk sampai itu benar-benar bening. Karena kalau ini terganggu, pas sudah kita pasang kemudian terganggu, itu bisa mengakibatkan masalah yang baru. Jadi lebih baik saya mengeruknya supaya nanti tidak terjadi masalah atau tidak terjadi sensor proximity-nya itu terhalang. Lanjut pada bagian HP-nya, ini saya buka dulu LCD yang lama ya. Karena ini LCD-nya masih bagus, jadi saya akan mencoba membukanya secara hati-hati. Namun dalam membuka LCD ini kadang juga saya gagal ya, karena mungkin masih kurang pengalaman atau ini lemnya memang sangat kuat. Walaupun ini lem dari atau double tap dari pabrikan ya, tetapi ini kadang saya berhasil, kadang pula saya gagal. Karena ini LCD-nya atau kacanya sudah pecah, jadi dalam membukanya saya menggunakan solasi dulu ya, biar nanti kalau membuka itu kacanya tidak kemana-mana. Jadi demi solasi ini saya pasang demi keamanan. Lanjut saya panasi bagian pinggiran LCD untuk melemahkan daya rekat dari double tap-nya. Namun di sini saya gagal karena saya bilang tadi saya masih kurang pengalaman dalam membuka LCD seperti ini. Tetapi kadang pula berhasil kalau lemnya mungkin agak lemah ya. Tetapi kali ini double tap-nya cukup lumayan kuat. Jadi di sini LCD-nya saya buka dalam keadaan rusak. Saya sudah menggunakan heat gun tetapi tidak bisa. Lanjut saya gunakan separator tetap juga tidak bisa. Jadi ini mau tidak mau ya LCD-nya jadi rusak. Tiap LCD yang sudah saya bongkar biasanya saya kasih tanda ya, biar nanti kalau bisa saya perlukan konektornya bisa saya gunakan kembali. Saya bersihkan dulu mejanya. Lanjut bersihkan pinggiran frame LCD-nya dari sisa-sisa serpihan kaca dan dari sisa-sisa lem atau double tap-nya. Ini usahakan benar-benar bersih ya. Kemudian satu hal yang sering dilupa oleh sebagian teknisi yaitu bagian saringan speaker earpiece-nya yang biasanya melengket pada LCD yang lama. Ini harus kita pindahkan ya, meskipun ini kecil fungsinya juga sangat vital karena ini menghalangi debu masuk ke bagian kamera ya. Jadi kalau ini tidak dipindahkan atau hilang mengakibatkan bagian atasnya itu menjadi bolong. Jika saya temukan kasus ada servisan masuk LCD, ganti LCD dan ini sudah tidak ada atau sebelumnya pernah diservis namun ini tidak dipasang, biasanya saya menggantinya dengan gabus atau busa ya, busa hitam saya pasang ke bagian atas speaker earpiece-nya. Tadi itu saya olesi bagian pinggiran LCD-nya dengan bensin ya, biar ini gampang kita dalam membersihkan sisa-sisa lemnya, karena kalau sisa-sisa lem ini kena bensin itu biasanya dia melemah dan gampang dibersihkan. Oke, ini saya pasang dulu yang tadi ya, bagian penutup atau saringan speaker earpiece-nya menggunakan lem bening. Ini harus hati-hati ya, karena di sini ada bagian sensor dan bagian kameranya ya, jadi lemnya jangan sampai belepotan. Lanjut pada bagian LCD yang tadi yang telah kita tempeli dengan solasi double tap, kita buka dulu lapisan double tap-nya. Meskipun ini menggunakan double tap ya, namun
Saya mendoublenya bagian-bagian tertentu dengan lem hitam supaya ini daya rekatnya semakin kuat. Kalau tidak kita double dengan lem hitam itu biasanya gampang terangkat ya. Jadi bagian-bagian tertentu seperti di sudut bagian tengah itu saya kasih lem, tetapi lemnya jangan terlalu belepotan ya. Saatnya kita rakit dan pasang semuanya kembali. Ini saya ikat dengan karet dan saya tunggu lemnya kering selama beberapa jam. Oke, ini setelah beberapa jam saya anggap lemnya ini sudah kering. Saatnya saya buka karetnya dan melakukan pembersihan dari sisa-sisa lem. Dalam membersihkan lem, saya menggunakan lap yang sudah dicelupkan ke dalam bensin, karena bensin bisa melelehkan lem yang ingin kita bersihkan. Setelah lemnya dianggap meleleh, baru kemudian saya lap menggunakan lap yang sudah diolesi dengan minyak kayu putih. Dan terakhir saya lap menggunakan tisu kering. Dan ini sudah selesai ya, saya ikat dengan karet sambil menunggu pemiliknya datang. Karet ini berguna untuk merekatkan atau sambil menunggu lemnya benar-benar kering hingga pemiliknya datang mengambil HP-nya. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.